gitu loh. Kekerasan seksual ini tidak menjadi urgent dalam kacamatanya pemerintah kayak gitu. Padahal menurutku ini ngomong soal generasi emas kita gitu. Halo semuanya, salam transparansi. Ketemu lagi kita di Tadarus Anggaran yang kedua. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lagi hangat nih, ya, sebagai kado di Hari Kartini gitu. Jadi kami ingin ngajak kalian semua untuk sama-sama berefleksi dari semangat pahlawan perempuan Indonesia, ya. Satu di antara sekian banyak, ya, itu dari Raden Ajeng Kartini gitu. Jadi kita akan bahas tentang Undang-Undang TPKS sebagai kado di Hari Kartini. Nah, kayak gimana nih seluk-beluknya, hal-hal yang menarik apa aja, dan apakah Undang-Undang TPKS ini bisa terjamin kualitasnya, ya, dari sisi komitmen pemerintah sendiri seperti apa, dan kita sebagai masyarakat tuh seperti apa menyikapinya, seperti apa mengawalnya. Nah, kita bakal bahas tuntas sampai ke alokasi anggaran, ya, itu dengan sahabat saya yang tentunya ahli di bidang hukum. Doi baru aja lulus nih, magister hukum di salah satu universitas di Jakarta. Ya, ini dia Mbak Santi. Apa kabar Mbak? Baik, Mbak. Gini Mbak Santi, kan sekarang tuh lagi rame-rame ya tentang Undang-Undang TPKS. Kemarin kita udah tahu ya, dia baru disahkan mungkin kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan. Nah, sejak disahkan ini kita nih sebagai masyarakat, ya, gitu ya, hal apa sih yang harus kita pertama kali lakukan nih? Karena kan pasti saya pribadi aja masih bertanya-tanya, ya, lalu bagaimana nih selanjutnya gitu loh. Kalau dari kacamata hukum dulu deh, nanti kita lanjutkan tentunya juga ke bidang yang Mbak Santi yang lain, ya, tentang anggaran gitu ya. Nah, gimana Mbak? Sebenarnya gini, Undang-Undang TPKS ini benar-benar perjuangan panjang, ya. Kalau kita bisa meng-highlight gitu kan, undang-undang ini, RUU ini kan, rancangan undang-undang ini diinisiasi itu di tahun 2014 kayak gitu. Di tahun 2012, sorry. Terus draftnya itu ada itu di tahun 2014 itu baru dibuat. Cukup lama ya? Ya 2 tahunan lah ya. Kayak gitu. Dulu kan namanya ini kan RUU PKS, penghapusan kekerasan seksual gitu kan. Di tahun 2016, 2 tahun kemudian baru masuk Prolegnas, program legislasi nasional gitu kan. Antara rentan 2016 sampai 2022 itu kan terjadi pergolakan, ya. Basan, Undang-Undang TPKS itu kan baru disahkan, ya. Nah, kemudian kita sebagai masyarakat itu apa sih yang kita bisa lakukan gitu loh. Jadi how, ya, gitu. Setelah disahkan tuh lalu apa yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai masyarakat, ya, kembali lagi ya gitu ya. Kira-kira kalau misalnya dari kacamata hukum, Mbak Santi sendiri seperti apa Mbak? Oke. Sebelum kita berbicara apa yang harus kita lakukan, ya, mungkin penting juga kita berbicara soal perjalanan undang-undang ini kan, sampai pada akhirnya diketok menjadi undang-undang gitu. Jadi inisiasi ini sebenarnya sudah lama, diinisiasi itu sekitar tahun 2012 gitu, draftnya itu dirancang di tahun 2014, artinya dari inisiasi sampai ngedraft ini kan ada jangka waktu 2 tahun. Di tahun 2016 baru masuk program legislasi nasional. Lumayan lama ya? Ya, 2 tahun kemudian. Dan antara masuk prolegnas sampai diketok itu kan ada jangka waktu 6 tahun, dan itu mengalami pergolakan, ya, di dalam itu. Memang ini kan ngomong soal komitmen politik di DPR sendiri kan sebagai perwakilan rakyat. Itu hal yang wajar gitu loh, sampai bolak-balik ganti periode gitu kan, sampai ini periode keduanya
DPR gitu baru bisa disahkan. Tapi ini memang perjalanan panjang yang harus kita apresiasi gitu. Kalau berbicara apa yang harus dilakukan masyarakat, sebenarnya yang harus kita lakukan yaitu mengawal undang-undang aturan turunannya, yaitu PP-nya agar apa? Agar undang-undang ini bisa segera dijalankan atau dilaksanakan kayak gitu. Berarti kita harus mengawal PP-nya nih peraturan turunannya. Itu sebenarnya yang hari ini harus kita kerjakan sebagai masyarakat sipil gitu kan, mengawal itu gitu. Betul. Kalaupun sudah disahkan tidak ada PP-nya tidak bisa jalan kan ini undang-undang kan. Ya sama aja gitu. Jadi produk ya udah kayak gitu. Hanya dokumen kayak gitu. Nah, bicara soal implementasi dari undang-undang tersebut nih Mbak ya. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, taruhlah misalnya sebelum pandemi ya, tahun 2019 mungkin ya. Nah, selalu ya kalau dilihat dari tren yang ada di data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak misalnya, atau dari Komnas Perempuan sendiri, itu trennya tuh naik gitu ya. Ya sempat turun tapi kemudian naiknya tuh signifikan sekali ya. Dan sekarang ketika kemarin pandemi itu kan kita sendiri lihat ya Mbak Santi ya, korbannya itu perempuan, anak, itu kan banyak sekali, dan pelakunya dari orang-orang terdekat. Nah, dan banyak juga penanganan perkaranya itu yang nggak selesai. Itu kenapa mungkin teman-teman aktivis itu mengawal sekali gitu kan undang-undang TPKS ini, gimana biar disahkan gitu ya. Karena memang selama ini kan penanganan perkaranya tidak terkesan tidak serius dan tidak selesai gitu ya. Sulit sekali sepertinya gitu ya kalau misalnya ada kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual gitu kan ya Mbak Santi. Nah, sebetulnya proses penyelesaian perkara dari TPKS sendiri itu seperti apa Mbak San? Maksudnya dari sisi undang-undang? Ya, dari sisi implementasi undang-undangnya gitu. Sebenarnya gini, ini ada risetnya teman-teman IJRS kan yang memang Indonesian Justice Research Society gitu kan. Dan kalau nggak salah sama Fitra juga. Iya, sama Fitra juga kan pernah riset soal kejaksaan itu. Itu di tahun 2020 mereka mensurvei gitu kan sekitar 1.586 responden kayak gitu. Yang menjadi korban dari kekerasan seksual gitu. Hanya terdapat sekitar 19,2% itu yang selesai, yang disidangkan. Oh, sampai ke meja sidang. Iya, sampai ke meja sidang. Sedikit sekali. Iya, hanya 19,2% gitu. Itu yang sampai disidangkan kayak gitu. Kenapa? Rata-rata memang kayak semacam yang dilakukan oleh entah itu korban atau si pelaku ini kan. Jadi gini, ini ngomong soal mindset masyarakat ya. Kekerasan seksual itu merupakan aib. Ketika kita melapor, itu bukan si korban nih yang dibela gitu. Tapi kamu mengalami itu kekerasan seksual kayak gitu. Itu yang pertama, mindset di masyarakat itu masih menganggap kekerasan seksual ini stigmanya adalah masih sangat negatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa itu bisa terjadi? Kekerasan seksual ini kan dia deliknya adalah delik aduan gitu. Jadi kalau nggak ada yang mengadu ya tidak bisa ditangani kayak gitu. Oh, iya. Dan rata-rata ini menurut catatannya Komnas Perempuan, mereka itu sudah mencabut aduannya itu, kayak gitu. Nah, itu karena alasannya kurang barang bukti apa segala macam atau tekanan dari luar ya. Kita itu banyak gitu loh, maksudnya banyak faktor kayak gitu. Tadi kan dari sisi penyelesaian masalahnya ya, bahasanya sampai ke meja sidangnya sendiri ternyata juga persentasenya rendah sekali. Rendah gitu ya. sekali. Nah, ketika undang-undang sudah disahkan, artinya ada komitmen pemerintah di mana tercermin nih dari penganggaran dong otomatis. Nah, sejauh ini sebelum undang-undang disahkan nih, secara prosesnya gitu, mungkin dari 3 tahun ke belakang boleh lah gitu. Persentasenya alokasi anggaran untuk penanganan kasus khusus nih, kasus kekerasan tindak pidana kekerasan seksual sendiri ya. Terutama mungkin terhadap perempuan karena korbannya paling banyak itu perempuan tuh sebesar apa sih Mbak San? Apakah sudah mencukupi alokasinya ataukah ada masih kurang ataukah ada alokasi yang mungkin tidak efisien atau seperti apa kalau dari pandangan Mbak Santi?
Kalau dari dari sisi anggaran sendiri itu kan dia di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya, kayak gitu. Dia memang drivernya dari situ ya. Drivernya dari situ kalau kayak Komnas Perempuan itu kan dia hanya menangani soal kasusnya kan, kayak gitu. Nah, dari Kementerian PPA sendiri sebenarnya presentasi anggaran PPA itu sangat kecil gitu. Sangat kecil itu di tahun 2019 itu PPA itu hanya mendapatkan anggaran sekitar 409 miliar kayak gitu kan. Saya tahu itu. Ya, 409 miliar. Nah, yang aneh itu gitu kan 2019 itu kan belum terjadi Covid ya. Dan di 2020 itu angka kekerasan terhadap perempuan itu meningkat. Itu catatannya Komnas HAM kayak gitu kan. Komnas Perempuan. Tapi anggarannya tuh malah menurun. Gitu sekitar 239 miliar. Hampir 50% di 2021 itu lebih rendah lagi gitu presentasinya gitu. Artinya apa? Kalau misalnya kita berbicara secara logika kan aturan kasus ini naik, anggarannya juga harus balance dong, harus sesuai dengan harus diikuti dengan anggarannya. Tapi ternyata tidak gitu. Saya nggak maksudnya gini, itu politik anggaran yang ada di dalam eksekutif dan legislatif. Apakah memang sebenarnya kekerasan seksual ini menjadi skala prioritas dari pemerintah itu sendiri. Tapi kalau kita baca RPJMN-nya pemerintah sekarang itu masuk gitu kan. Tapi kan masuk atau enggak itu kan kita bisa melihat dari jumlah anggaran yang dialokasikan oleh negara untuk penanganan kasus-kasus ini. Kayak gitu. Nah, itu kan level sebentar nasional. Dulu Mbak. Okay. Ini itu diundang itu kan untuk jadi 290 sekian miliar itu untuk menangani semua kasus yang ada, maksudnya semua ini yang ada di pusat kementerian kayak gitu, di Kementerian PPA gitu. Itu kan harus di breakdown lagi untuk ini berapa, untuk perlindungan anak berapa, untuk belum lagi alokasi untuk non program ya. Non program berapa, belum lagi untuk belanja tidak langsungnya berapa gitu. Memang sangat kecil sebenarnya kayak ujung-ujungnya hanya berapa persen ya untuk belanja program dan dalam hal ini menangani perkara ya, meskipun mungkin urusan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual atau kita sebut TPKS itu ya, itu juga bukan hanya di driving oleh KPPA ya, pasti dengan kerjasama dengan kejaksaan juga. Kejaksaan betul. Cuma kan kalau berbicara soal spesifikasi kan memang kan adanya di Kemen PPA gitu loh. Nah, ini kan di level nasional seperti ini ya, yang terjadi di level KL. Nah, kalau di daerah nih Mbak Santi, nah itu kan kita sendiri tahu ya, di daerah ya dari Sumatera sampai Papua gitu ya, tidak skip gitu loh dari pemberitaan selalu saja ada kasus-kasus kekerasan. Apalagi gitu yang kemarin yang itu yang luar biasa sekali yang gitu santri kan. Itu kan begitu, dan tidak pandang bulu gitu ya, dari pelakunya mau siapa, mau seperti apa tingkat intelektualitasnya, itu kan nggak ngaruh gitu ya Mbak. Nah, political will dari pemimpin daerah ini kan pasti penting banget dong. Jadi artinya negara hadir itu ya dari level yang paling rendah, misalnya dari daerah itu kan pemimpin daerah dong, kepala daerah dong gitu. Nah, seperti apa sih Mbak persentase, balik lagi ya, karena komitmen itu kan diikatnya oleh anggaran nih. Nah, ada contoh nggak dari Mbak Santi misalnya dari tiga tahun ke belakang, daerah mana mungkin yang secara performa serapan penganggarannya tuh dari angka kasusnya itu yang tinggi terus kemudian menurun karena komitmen anggarannya juga baik dalam penanganan masalah itu. Ada nggak Mbak? Kalau untuk contoh itu ini ya Mbak Beta ya, maksudnya sangat bias gitu kan. Tapi ada satu daerah itu di Aceh. Jadi 2020 Gubernur Aceh itu mengeluarkan SK nomor 30 tahun 2020. Iya, itu tentang penetapan penerimaan
reparasi mendesak pemulihan hak asasi manusia di korban masa lalu, kayak gitu. Yang salah satu dalam turning point di di Pergub itu, peraturan SK Gubernur itu adalah soal penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan akibat korban HAM di masa lalu, kayak gitu kan. Kalau berbicara soal komitmen, kupikir ini case ya, ini salah satu contoh daerah yang memang mempunyai itu gitu, mempunyai ya peraturan terkait dengan walaupun dia tidak spesifik ya, tapi kan di dalam peraturannya itu gubernur ya? Ya SK Gubernur Aceh kayak gitu kan. Tapi kan kembali lagi gitu, mengukur seperti yang katakan Mbak Beta, mengukur peraturan itu efektif atau tidak itu kan melalui penganggarannya. Tapi ternyata secara penganggarannya juga belum terlaksana kayak gitu kan. Belum terlihat ya. Belum terlihat secara ini. Tapi maksudnya gini, yang saya ingin sampaikan di sini adalah secara komitmen political will-nya pemerintah daerah Aceh itu sudah ada gitu loh. Kayak gitu. Dari adanya SK itu ya. Dari adanya SK itu, walaupun dia tidak spesifik ya, dia hanya SK itu soal penanganan HAM di masa lalu gitu. Tapi di dalamnya ada terkait penghapusan kekerasan seksual kayak gitu. Kayak gitu sih Mbak Beta. Nah, berarti kita bisa bilang nggak Mbak, terutama di masa pandemi itu kan kita sendiri tahu yang tadi ya, ada berkaitan juga sama yang Mbak Santi bilang kan, penurunan anggaran di KPPA misalnya tadi kan. Apakah itu karena dengan alasan refocusing misalnya ya, karena pandemi. Nah, di masa-masa refocusing ini kan juga bukan berarti urusan-urusan yang katakanlah berkaitan sama perut rakyat itu benar-benar bisa terjamin ya kan. Justru banyak banget kan di masa pandemi ini ya penyelewengan juga ya gitu. Pemborosan misalnya seperti yang kita tahu yang kemarin lah ya, kasus DPR dan lain sebagainya gitu Mbak Santi. Nah, pandangan Mbak Santi sendiri melihat kok untuk menangani tindak pidana ini gitu ya, kasus kekerasan seksual ini gitu ya, anggarannya kenapa lebih sedikit sekali gitu dibandingkan dengan anggaran-anggaran program lain yang justru nggak langsung bersinggungan atau tidak langsung berurusan gitu loh dengan masyarakat. Artinya kan banyak sekali ya Mbak ya, inefisiensi gitu, refocusing tapi dialokasikannya tidak tepat gitu loh. Maksud saya seperti itu. Nah, pandangan Mbak Santi sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang ini harusnya bisa dialokasikan loh, harusnya bisa dipindahkan gitu kan untuk khusus penanganan perkara misalnya nih ya Mbak ya. Ini kan mungkin bisa jadi usulan juga ya dari Fitra gitu kan, dalam rangka menguatkan undang-undang ini yang udah sah. Gimana Mbak menurut Mbak Santi? Dilematis ya, karena berbicara soal kenapa sih penanganan kasus ini tidak menjadi prioritas gitu kan. Yang saya lihat, kita lihat aja lah dari 6 tahun terlepas dari kondisi politik yang ada di parlemen itu kan. Ini kan menggambarkan kalau negara itu menurutku waktu itu belum hadir gitu. Belum hadir untuk melindungi rakyatnya. Kayak gitu. Kenapa saya bilang belum hadir? Wong ini aja, undang-undangnya aja ya kalau dihitung dari inisiasinya 10 tahun kok baru bisa jadi nih kan produk hukumnya kayak gitu. Apalagi mau berbicara soal implementasi anggaran kayak gitu kan. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya karena mungkin sebenarnya kan gini, kekerasan seksual itu kan soal, menurut saya ya, itu kan soal membangun mental ya, kayak gitu. Ini tidak menjadi urgent gitu loh. Tidak seperti misalnya, anggaran pendidikan yang 20% dialokasikan dan itu memang amanah undang-undang dasar. Itu kan urgent, mandat atau kesehatan misalnya. Tapi penghapusan kekerasan seksual ini tidak menjadi urgent gitu loh. Kekerasan seksual ini tidak menjadi urgent dalam kacamatanya pemerintah kayak gitu. Padahal menurutku ini ngomong soal generasi emas kita gitu, generasi emas bangsa ini. Ya kayak mana kalau bangsa ini misalnya mau benar gitu kan, kalau
kita aja tidak bisa melindungi gitu loh. Bahkan perspektifnya pada akhirnya kan kayak gitu. Iya, bahkan perempuan sendiri itu tidak bisa tidak berhak atas dirinya sendiri, bahasanya gitulah. Kenapa dia harus dilecehkan misalnya kayak gitu? Itu loh maksud saya. Artinya apa? Ya memang negara bukan nggak serius ya, belum hadir. Iya. Karena kan juga kekerasan seksual ini kan bukan hanya kepada perempuan, betul, pada laki-laki, anak, pada siapapun ya. Makanya di undang-undang TPKS ini kan yang saya baca itu dia tidak orang yang mengalami kekerasan seksual itu yang disebut dengan kekerasan orang yang mengalami itu gitu loh. Tidak spesifikannya perempuan, memang walaupun pada kenyataannya di lapangan itu memang paling banyak adalah perempuan di ruang publik, bahkan sama keluarga sendiri gitu. Betul, kan. Itu yang paling mengerikan gitu. Mengerikan sekaligus menyedihkan. Nah, ini kan perjuangan yang sangat panjang ya, Mbak ya, yang diperjuangkan juga oleh para aktivis gitu kan. Dan ini menjadi ya kado terbaik lah ya di Hari Kartini ini gitu kan. Dan selanjutnya apa sih yang sebetulnya bisa benar-benar kita harapkan gitu ya, yang bisa kita harapkan? Tadi sebenarnya Mbak Santi juga udah bilang sih ya, artinya selain pendidikan dan kesehatan gitu ya, ini kan kekerasan seksual ini kan kembali ke urusan psikis ya kan, urusan klinis gitu kan, dan berkaitan tentunya dengan sosial kan Mbak ya, dimana harusnya ada satu komitmen yang ya seperti mandatory spending tadi kan, pendidikan dan kesehatan. Jadi apa yang bisa diharapkan ketika undang-undang ini saat ini sudah disahkan gitu ya, Mbak? Apa yang bisa kita harapkan dari pemerintah dalam perjalanan nanti ke depan, tentunya kita bicara ke depan nih? Ya pemerintah harus serius gitu, serius mengimplementasikan undang-undang ini melalui apa ya? Karena kita ini ya anggarannya juga harus ditambahin dong kayak gitu. Bagaimana kita mau berbicara case gitu kan kalau anggaran itu kan bagian dari komitmen ya, dan dia satu kesatuan gitu loh. Kayak gitu. Ya pemerintah harus mengalokasikan itu. Masa ya Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu hanya dapat alokasi anggaran 200 sekian miliar gitu betul. kan. Lucu sekali ya, lucu sekali gitu ironis kan. Ya. Ironis sekali gitu. Ya kalau memang misalnya tagline-nya Presiden Jokowi itu kan kita mendukung gitu, dan Indonesia harus bebas dari kekerasan seksual. Ya ayo dong gitu. Komitmennya harus anggarannya juga harus ditambahin dong. Jangan cuma komitmen lip service doang dong kayak gitu kan. Betul. Artinya kekerasan seksual ini adalah menjadi keresahan kita semua. Bukan cuma masyarakat sipil, pemerintah juga, pemerintah daerah pun juga seperti itu kayak gitu kan. Apalagi misalnya kayak pemerintah daerah yang teman-teman kita yang di pelosok itu bagaimana misalnya proses dia melapor itu kan harus difasilitasi gitu. Betul, itu gitu. Tadi saya mau bicara minta pendapat Mbak Santi juga kan soal gimana strategi atau upaya supaya mendorong mempercepat, entah itu lebih dari sosialisasi ya, berarti kan fasilitasi kan tadi. Fasilitasi misalnya gini, aksesnya dia harus dipermudah kayak gitu. Pemahamannya itu, makanya aku tuh sebenarnya gini, selain soal ideologi misalnya ideologi negara kita yang harus masuk dalam kurikulum, menurutku juga ini juga harus bisa didorong gitu. Betul. Pendidikan seks kan sebenarnya juga ada di sekolahan, tapi mungkin memang masih terbatas, dan satuan pendidikannya pun juga masih terbatas juga ya, gitu, nggak di semua sekolah ya melakukan pendidikan seks sejak dini gitu kan. Berarti ini harus, aku sepakat Mbak, jadi harus dipercepat dan dilakukan oleh semua elemen, oleh bukan hanya cuma misalnya teman-teman CSO kayak gitu. Karena isu bersama ya, mainstream loh, mainstream kayak sama gitu. halnya dengan anggaran ya, anggaran kan mainstream ya. Iya, Kita bisa bicara anggaran kesehatan, terus kemudian bagaimana wujudnya anggaran penanganan kasus kekerasan seksual ini gitu kan.
kolaborasi kan Mbak? Iya, kolaborasi antara pemerintah pusat, Kembali daerah kayak gitu kan. Apa sebenarnya kan kalau kita lihat sendiri masalahnya di kita itu adalah ya seperti yang saya bilang gitu di awal. Ketika kita mengalami pelecehan, itu kita dianggap aib gitu loh. Padahal kita nih korbannya gitu kan. Ini gimana sih kita yang korban terus kita ngelapor terus ih kamu ya. Itu yang bikin orang-orang terlalu besar seperti stigmanya, gunung es gitu ya. Gunung es. Ih kamu kayak gitu kan. Itu yang pada akhirnya kan membuat orang-orang ya udahlah. Pada akhirnya tuh ada yang dinikahkan lah kayak gitu dengan si pelaku. Gila kamu. Maksudnya dia tuh sudah dilecehkan terus dia disuruh nikah kan, dia harus hidup dengan orang yang melecehkan dia gitu loh. Dan jelas itu tidak dia sukai gitu. Iya, kayak gitu. Ya kayak gitulah. Maksudnya apa namanya? Ya kalau kembali yang tadi itu ya pemerintah harus kalau memang serius ya menangani ini, ya anggarannya juga harus ditambah dong. Karena itu satu rel dia nggak bisa dipisah gitu kan. Artinya ini kita harus kawal Mbak. Oh iya. Mbak Santi siap ya untuk mengawal dan terus menyuarakan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual ini, dan implementasi undang-undang ini harus juga dipahami secara kontennya nih gitu kan. Jangan-jangan banyak yang tadi tuh terutama teman-teman kita dengan apa namanya indeks pembangunan manusianya yang masih rendah gitu ya. Saya kira bukan hanya di daerah 3T Timur dan sebagainya ya. Ternyata yang dekat dengan Jakarta pun masih. Ketika Fitra melakukan kunjungan-kunjungan kan, wah ternyata kok tentang isu disabilitas aja, oh ternyata levelnya masih rendah gitu ya Mbak ya, dari implementasi di pemerintahnya sendiri gitu loh, komitmennya sendiri gitu kan. Wah kita kan sempat kaget waktu itu ya Mbak, waktu main ke satu daerah di dekat Jakarta. Jadi betul harus menjamin bahwa undang-undang ini dipahami oleh seluruh elemen masyarakat, betul. Setidaknya pemerintah, penegak hukum, betul, aktivis di setempat ya Mbak ya, terus kemudian advokat publik ya, apalagi ya Mbak ya yang biasanya kerja melayani masyarakat ya dengan cuma-cuma gitu ya itu. Ada lagi nggak Mbak yang mau disampaikan kira-kira harapannya dan mungkin ini menjadi satu dorongan yang real nih dari kacamata Fitra ya, dari kacamata penganggaran selama ini. Mungkin ada yang mau Mbak sampaikan lagi? Kalau saya sih gini sih Mbak Beta, yang pertama-tama memang selain dari tadi saya sisi anggaran gitu kan, yang pertama-tama yang harus kita seriusi banget itu yang sangat awal saya bilang, kita kawal tentang peraturan turunannya. Ya itu yang harus benar-benar agar agar undang-undang ini bisa segera jalan gitu loh, bisa segera dipakai kayak gitu kan. Kalau ada peraturan turunannya itu yang pertama. Yang kedua memang apa yang harus kita advokasi bersama, yaitu bagaimana sebenarnya kekerasan seksual ini menjadi seperti yang Mbak Beta bilang gitu kan, menjadi isu mainstream gitu loh. Artinya apa? Dari anak kecil sampai orang tuanya itu dia harus punya perspektif nih. Iya. Kayak gitu, perspektif tentang apa sih yang dimaksud dengan kenapa sih kalau dia nggak mau kita nggak boleh maksa, yang kayak gitu, hal-hal kecil kayak gitu itu loh. Kayak gitu. Artinya kan ini kan kerja kita bersama ya kayak gitu. Selain kita kalau soal anggarannya ya tentu itu harus tetap kita kawal kayak gitu, karena seperti tadi saya bilang ini kayak rel yang saling jalan bareng gitu. Nggak mungkin ada aturannya kalau nggak ada anggaran, ini kan nonsen gitu, betul. Banget kayak gitu kan. Dan kita harus mencapai tujuan itu sama ya. Iya, mencapai sama. Maksudnya gini, biar kekerasan seksual ini menjadi sama pentingnya dengan isu-isu kesehatan, isu-isu pendidikan yang kayak gitu loh. Karena kan kalau kita berbicara soal, apalagi kan tadi yang sudah kita diskusikan, perempuan adalah paling banyak korban, walaupun laki-laki juga ada mungkin kan. Kalau kita berbicara soal perempuan dalam pembangunan negeri kayak itu kan sangat pentingnya. Bagaimana kita mau berkontribusi gitu kan. Kalau di domestik kita aja itu nggak selesai. Nah, gitu. itu. Ini kan urusan ya kekerasan seksual ini menurutku urusan
domestik gitu. Masih banyak hal-hal yang apa namanya ya menghantui gitu ya di belakang ya. Untuk perempuan sendiri kan, takut begini, takut begini, tidak kurangnya pelindungan ya. Jadi bagaimana kita mau berkiprah, berkontribusi gitu kan di hal yang sangat besar ya, pembangunan gitu kan, pembangunan bangsa. Ini Mbak, sama satu lagi, di negara-negara lain ketika COVID melanda, salah satu kementerian mereka yang mengikuti anggarannya naik itu adalah Kementerian Perempuannya mereka. Pemberdayaan perempuan. Penanganan di negara Australia. Saya tadi kan tinggi ya? Iya, baca-baca artikel. Karena mungkin antisipasi. Ya, antisipasi karena apa? Ketika COVID ini melanda, pasti kekerasan terhadap perempuan itu kayak ya udahlah kayak mata rantai yang saling berhubung gitu. Faktor ekonomi. Belum ya paling ini tuh faktor ekonomi. Akhirnya apa? Mereka itu sampai ya udah kita naikkan nih anggaran terkait dengan penanganan kasus kekerasan, terus habis kayak gitu penanganan korban. Itu hampir negara-negara Eropa itu melakukan itu. Istilah tuh udah gercep ya, udah studi dari mungkin mereka ada bukan pengalaman juga sih ya, tapi mungkin apa namanya antisipasi terhadap krisis ya, krisis. Bukan hanya krisis ekonomi tapi krisis mental, sikap dan lain sebagainya juga kan. Itu dijadikan alat untuk membuat kebijakan yang tepat banget berarti. Iya. Kalau itu berbanding terbalik gitu dengan di kita gitu kan. Dan ini menarik banget sih kalau misalnya nanti kita mau lanjutkan melihat berjuang ya Mbak ya, mewujudkan keadilan gitu kan untuk semua ya. Kami pikir bukan hanya perempuan, tapi kenapa balik lagi kita kan dalam rangka Kartinian ini setidaknya karena saya juga perempuan, Mbak Santi pun perempuan, kami mengajak ya perempuan-perempuan Indonesia untuk dari kita lah gitu loh. Apa namanya ya, sensitivitas itu hadir gitu. Kita bisa sama-sama untuk saling merangkul, saling mengingatkan ya Mbak Santi ya, dan juga saling apa namanya mengedukasi gitu ya, agar tujuan yang tadi Mbak Santi sampaikan ini kan bukan hanya katakanlah kasus atau momok di Indonesia saja ya, tetapi kan seluruh dunia ya kekerasan seksual ini gitu loh. Nah ini harus betul-betul kita jamin bersama supaya tujuan kita di depan yang lebih jauh ya Mbak ya. 0 kasus kekerasan seksual itu di Indonesia itu bisa terwujud gitu loh. Artinya apa namanya, kekerasan seksual ini menjadi keresahan kita semua. Iya, betul. Bukan hanya keresahan kita perempuan, tapi betul. menjadi bukan hanya keresahan kita yang teman-teman CSO gitu kan. Betul. Tapi semua itu, semua ini menjadi keresahan. Kalau kita masyarakat desa, kota semuanya. Kalau kita resah kan kita akan bergerak. Kalau kita nggak resah ya nggak akan gerak-gerak gitu. Kita dan keresahan itu harus kita tularkan Mbak. Jadi biar semua itu galau. Ya kan? Oke. Kita tinggal counting down aja, jadi menghitung dari undang-undang ini disahkan sampai mungkin kita setahun kita bisa evaluasi lagi Mbak ya. Menarik ya dari sisi anggarannya, terutama tata kelola anggarannya. Ya mungkin itu dari obrolan kita sekarang ya. Makasih banyak Mbak Santi buat waktunya. Terima kasih Mbak Beta. Dan apa namanya terus mengawal isu-isu kita ya. Kita semua. Ya, kita semua. Ya, iya. Jaga api semangat. Iya. Terutama untuk Indonesia yang zero kekerasan seksual. Oke, makasih. Salam transparansi, selamat merayakan Hari Kartini. Versi kita masing-masing. Iya, versi kita masing-masing. Oke, dah. Boleh, Mbak? Dah. Bye.